Makanya laki-laki itu dilarang banyak mengeluh, karena mengeluh itu adalah sifatnya kaum wanita. Dan laki-laki itu pemberani. Laki-laki tidak boleh jadi laki-laki pengecut, karena istri itu lebih cerdas untuk mengatur keuangan. Jenazah ayahnya lewat depan rumahnya, dia hanya bisa ngintip saja dari jendela. Orang yang paling baik kepada istrinya itu ya Nabi Muhammad nomor 1. Luar biasa baiknya. Tidak bisa kita niru Nabi kita Muhammad itu. Indahnya keluarga Nabi tanpa harus memiliki harta yang banyak, indah. Kadang kita punya duit tapi tidak seindah keluarga Nabi kita Muhammad yang hidupnya tidak bergantung kepada duit. Alangkah banyaknya suami istri berpisah cuman gara-gara si suami kerjaannya sudah mulai merosot. Karena apa? Yang dipikirannya duit, yang dipikirannya takut besok tidak bisa makan, padahal yang ngasih makan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa tua seorang wanita menjadi ibunda, Nabi kita Muhammad ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbuat baik terlebih dahulu? Kata Nabi Muhammad, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian kepada siapa? Bapakmu. Ibu disebut 3 kali. Inilah Islam, datang memuliakan kaum wanita. Dan kenapa dalam Islam wanita dilarang untuk menjadi pemimpin? Karena tugas wanita adalah khidmah kepada suaminya. Kalau anda kepingin Allah ridha kepada anda wahai para istri, maka hendaknya engkau menjadikan hati suamimu ridha kepadamu. Bahkan dikatakan seandainya Allah izinkan manusia itu untuk sujud kepada manusia, maka niscaya yang aku izinkan, kata Nabi Muhammad, terlebih dahulu untuk sujud kepada manusia adalah istri sujud kepada suaminya. Dan yang namanya manusia itu pasti ada kurangnya, ada lebihnya, ya. Sebagaimana kaum laki-laki memiliki kekuatan, kaum laki-laki itu kalau ada masalah lebih bijaksana, ya, ketimbang kaum wanita, ya. Makanya laki-laki itu dilarang banyak mengeluh, ya, karena mengeluh itu adalah sifatnya kaum wanita, ya. Dan laki-laki itu pemberani. Laki-laki tidak boleh jadi laki-laki pengecut. Berbeda dengan perempuan. Perempuan jika menjadi perempuan yang penakut justru bagus, ya. Makanya ada tiga sifat jika dimiliki oleh laki-laki, maka itu menjadi keburukan bagi laki-laki tersebut. Tapi jika dimiliki oleh kaum wanita justru itu malah baik. Apa itu? Yang pertama, pelit. Laki-laki pelit itu tidak bagus, tapi kalau perempuan yang pelit bagus. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau sudah perempuan yang pelit, dia akan jaga harta suaminya. Kadang ini ada perempuannya, seorang istri saking lomannya, ya, kalau bagi-bagi itu tidak pandang duitnya siapa. Duit suami sudah dicepak buat bayar listrik, disedekahkan sama dia. Suami datang pulang kerja, loh bu, duitku mana? Tadi ada pengemis pak, tak kasih. Ya Allah bu, itu buat bayar listrik kita. Besok bakal mati lampu ini bu, rumah kita. Ya. Pelit di sini artinya untuk menjaga harta suami. Bukan sangat pelit, ya, pelit sekali bukan, ya. Tapi kalau sudah ada, jadi wanita itu paling pintar kalau sudah ngatur keuangan rumah tangga, paling pintar wanita. Makanya kalau ingin dibantu, ya, para suami itu musyawarah dengan istrinya. Ini enaknya rezeki kita ini saat ini untuk apa? Saat ini untuk apa? Musyawarah sama istri. Nanti keputusannya diputuskan bersama, ya. Bukan berarti kemudian harus keputusan istri yang harus kita ikuti, tidak. Dimusyawarahkan bersama. Karena apa? Karena istri itu lebih cerdas untuk mengatur keuangan, ya. Nah, kalau urusan duit nomor 1 perempuan ini, ya. Jadi pelit kalau dimiliki oleh laki-laki buruk, nah, kalau dimiliki oleh perempuan masih baik, ya. Kemudian yang kedua, pengecut, penakut, al-jubnu. Laki-laki kalau penakut buruk. Laki-laki
menghadapi ini, menghadapi itu serba takut ya. Buruk bagi laki-laki, aib itu ya. Tapi kalau perempuan semakin takut justru semakin baik. Kenapa? Kalau sudah takut ya, maka dia pasti akan meminta suaminya untuk menjaganya ya. Perempuan takut, kadang mau pergi ke toko takut, mau keluar rumah takut ada yang ganggu ya. Takut ada yang nanti nyakiti, takut nanti keserempet motor dan lain-lainnya. Sehingga apa? Selalu minta barengi sama suaminya. Kalau sudah seorang istri dibarengi sama suaminya, pasti akan memiliki wibawa ya. Pasti akan terjaga. Apalagi di zaman kita sekarang ya. Coba lihat, kadang ada seorang perempuan itu lewat, dia berjalan sendiri, banyak laki-laki yang menggoda. Tapi coba kalau sama suaminya, tidak berani. Kenapa? Ada suaminya, dihantam nanti kita ini. Nah, memiliki wibawa ya. Jadi kalau perempuan memiliki sifat penakut, enak, tidak gampang keloyongan betah di rumah. Kenapa? Takut. Mau keluar rumah takut, takut ya. Mau melanggar perintah suami takut. Tapi kalau wanita sudah punya jiwa pemberani, bahaya ini ya. Akhirnya dia akan berani untuk melawan suaminya. Ada seorang wanita salihah di zaman Nabi kita Muhammad SAW yang memiliki seorang suami yang sedang ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Di tengah-tengah jihadnya suami, si istri ini mendengar kabar kalau ayahandanya sedang sakit. Kemudian tetangga daripada orang tuanya memberikan kabar kepada si putri tadi, "Wahai saudariku, ayahmu sedang sakit saat ini. Apakah kau tidak mau menjenguknya?" Karena istri yang solehah, dia berkata, "Iya, insya Allah aku akan menjenguknya, tapi aku menunggu suamiku datang, karena aku belum izin sama suamiku." Kemudian suami tidak datang-datang karena mungkin berperangnya belum selesai. Sampai akhirnya dia dengar kabar kalau ayahandanya telah wafat. Nangis dia. Dikabarkan ayahandamu telah wafat. Apakah kau masih tidak mau ke rumahnya? Waktu sakit kau tidak mau menjenguknya. Sekarang ayahmu wafat, kau masih tidak mau melihat ayahmu terakhir kalinya. Apa kekuatanku, kata si perempuan ini. Aku belum dapatkan izin. Aku rindu untuk melihat ayahku. Bahkan aku ingin mencium keningnya sebelum ayahku ini dikuburkan. Tapi apa daya, aku belum dapat izin dari suamiku. Akhirnya dikuburkan. Jenazah ayahnya lewat depan rumahnya, dia hanya bisa ngintip saja dari jendela. Sampai akhirnya si suami datang. Begitu suami datang, dia berkata, "Suamiku, ayah kita telah tiada. Awalnya ayah kita sakit, kemudian tidak lama daripada itu ayah kita meninggal." Kata suaminya, "Apakah kamu kemarin ke sana?" Suaminya tahu ini istriku ini istri yang baik ini, dia tidak akan keluar rumah kecuali tanpa izinku. Jangan-jangan ayahnya sakit, dia tidak pulang ini ya. "Apakah kemarin waktu ayahmu sakit kau pulang?" Kata istrinya, "Tidak, aku tidak pulang karena aku belum mendapatkan izin darimu, wahai suamiku." Kaget si suami. Akhirnya, ketika ayahmu wafat kau pulang ikut menguburkan atau ikut menemui jenazah ayahmu? Kata si istri, "Tidak, wahai suamiku, karena aku belum dapat izin darimu." Kaget si suami dan bingung. Yang dilakukan istriku ini ada benarnya. Dia tidak keluar rumah ya. Dia tidak keluar rumah kecuali dapat izin suaminya. Akan tapi juga ada salahnya. Orang tuanya meninggal, dia tidak datang. Kira-kira yang benar yang mana ya. Akhirnya kata si suami, "Kalau gitu ayo kita ke rumah Rasulullah. Kita tanya tentang masalah yang sedang kita hadapi ini. Kira-kira perbuatanmu ini baik karena kau taat kepadaku, atau justru kau menjadi anak yang durhaka?" Akhirnya datang ke rumah Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, kemarin aku ikut berjuang bersamamu ya Rasulullah. Kemudian istriku ini punya ayah sedang sakit. Dia tidak mau pulang, tidak mau keluar dari rumahnya karena tidak dapat izin dariku, belum dapat izin dariku. Kemudian tidak lama ya Rasulullah, ayahnya meninggal, dia pun juga tidak pulang ke rumahnya karena belum dapat izin dariku ya Rasulullah. Apakah yang dilakukan oleh istriku ini adalah hal yang benar?" Apa kata Nabi Muhammad? "Ketahuilah wahai saudara-saudariku, apa yang kalian lakukan itu adalah benar. Sebab taatnya istrimu ini, sebab taatnya istrimu kepadamu,
orang tuanya saat ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrimu diampuni dosanya, dan kamu yang menjadikan istrimu salihah seperti ini juga diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah perempuan takut itu tidak asal keluar rumah, dia takut belum dapat izin. Kalau belum dapat izin dari suaminya, maka keluarnya dari rumah itu semua langkahnya dilaknat oleh malaikat. Takut, wah laknat ini laknat malaikat. Tapi kalau sudah punya jiwa pemberani akan dilawan itu. Asal-asalan aja keluar rumah tanpa izin orang tua. Jangankan untuk keluar rumah belanja, untuk berpuasa sunnah Senin Kamis, puasa Muharram, Tasu'a, Asyura, seorang istri jika tidak mendapatkan izin daripada suaminya, haram baginya untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib tetap wajib, yang wajib tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau puasa sunnah, seorang istri harus izin kepada suaminya. Hal ibadah saja harus izin sama suami. Ini pentingnya kita belajar. Kadang ada ngerasa ibadah banyak, tapi ternyata satu pun tidak ada yang terima sama Allah. Kenapa? Caranya salah. Yang harusnya dia izin suami, kemudian dapat izin dari suami, dia menjadi orang yang ahli puasa, sudah disiapkan surga khusus untuk orang ahli puasa, ternyata malah masuk neraka. Gara-gara apa? Puasanya tidak diterima oleh Allah dan puasanya melanggar daripada suaminya. Kalau urusan yang ibadah saja dilarang, kita harus izin untuk kepada suami. Seorang istri harus izin kepada suaminya, apalagi urusan yang bersifat duniawi, urusan yang mungkin tidak terlalu penting, lebih wajib untuk izin. Kemudian yang ketiga, sifat yang jika dimiliki oleh laki-laki itu adalah sifat yang buruk, yaitu sifat kalau kata orang Jawa ini kaku, jaim, ndak asal ngomong, ndak terlalu ngakrapi. Kalau itu dimiliki oleh perempuan itu baik. Kenapa? Jadi ndak asal semua laki-laki diajak bicara. Ya, ibarat seperti halnya penyakit sombong. Tapi ini bukan sombong, niatnya untuk menjaga diri, menjaga kehormatan. Kalau laki-laki kaku niku kurang baik. Kalau laki-laki harus banyak ucapkan salam ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau perempuan harus banyak diam, tidak asal menyapa orang, tidak asal berbincang dengan orang laki-laki. Kalau ini sifat dimiliki oleh perempuan, maka akan terjaga kehormatannya.